Dingin banget. Di sini suhunya pas keluar itu 17 derajat. Pada kedinginan. OTW Bandara Soekarno-Hatta buat healing di Korea. Dan ini perjalanan di tol, semoga ini nggak macet. Terus mau tahu bawaan kita isinya ada berapa koper? 6 koper, 3 kabin, 3 bagasi. Healing Teta ini perginya sama suami dan adik Teta. Kita bertigaan mau healing ke Korea di musim autumn. Kali ini Teta perginya naik pesawat Simon punyanya Cina. Langsung sampai bandara kita langsung naruh bagasi, dan kapasitas di Simon ini untuk di bagasinya 20 kilo dan untuk di kabinnya 5-7 kilo. Dan ini peraturan yang boleh dan nggak boleh dibawa di dalam pesawat. Di imigrasi ternyata sekarang udah pakai alat kayak mesin gitu, nggak manual lagi. Jadi kalian caranya tuh kayak nge-tapping paspornya ke layarnya, terus berdiri aja, nanti ada arahan dari alatnya. Kalau oke, approve, dibuka deh kayak macam kereta gitu loh, kayak in gitu. Kalau udah oke, kebuka. Terus sambil nunggu flight kita makan dulu di Ipo Baba. Itu makanan kesukaan aku sih. Dan karena di Korea nanti kita akan jarang makan nasi, Di flight juga nggak ada. di flight juga kayaknya kalau lihat review-reviewnya, makanya kayak kalau tengah malam gini dikasih roti. Jadi akhirnya kita pesen aja nasi mentega. Kalau jadi seger ya buat yang puyeng. Nasi caknya dari siang udah ribet, baru makan sekarang. Kita udah selesai jalan dari migrasi ke tempat duduk tunggu pesawat. Di sini kita berhenti di gate 4, agak ujung ya. Nah, kita flightnya itu kira-kira jam 23.30. Terus kalau flight malam gini wajib banget bawa bantal leher, biar nanti kalau ngantuk nggak pegel. Terus nanti di Xiamen Airlines ini kita akan berhenti di Tiongkok, Cina. Itu kira-kira pagi, transitnya 2 jaman, terus lanjut naik Xiamen Airlines lagi ke Korea. Penumpang di pesawat ini mayoritas orang Cina. Kenapa? Karena Xiamen ini punya Cina dan kita tujuannya ke Xiamen yang kotanya ada di Cina. Ya, ada yang ulang tahun tanggal 1. Dapat apa? Ucapan ya dari maskapai. Untuk space di bangku, antara bangku depan dan belakang kayak gini ya. Di sini dapat kantong sampah buat mama, mineral. Ini majalah, isinya kuliner di China. Tempat lumayan ya, kalau bosan bisa lihat-lihat majalah ini. Terus panduan selama di pesawat untuk keselamatan. Terus dapat selimut karena ini malam-malam agak dingin, mungkin di pesawat jadi disediain selimut. Ini kayak selimutnya boleh bawa pulang atau enggak ya. Terus dapat kacang almond, apa kacang deh, almond kayaknya. Lumayan, itu deh. Enjoy flight. Menariknya dari pesawat ini, untuk panduan keselamatan gak lagi pramugarinya yang peragakan di tengah-tengah, tapi cukup aja kita nonton TV-nya kayak gini. Jam setengah empat dibangunin buat
Ya kayak Yakult gitu ya. Kalau ini apa ya? Ya, pie, pieces. Kalau mau Kalau ini pie nanas gitu. Cina gitu ya, snacknya. Dan ini bakpao. Mungkin bakpao terus kayak udah dipanasin gitu. Mau makan sih, tapi masih ngantuk gimana ya. Udah sampai di Xiamen untuk transit ke Seoul. Transitnya kita 2 jam. Udah lolos imigrasi di Xiamen, tinggal kita tunggu pesawat untuk ke Seoul. Sekarang jam berapa? Di sini jam 7:16, jam 7 pagi lewat 16. Beda sama Indonesia itu di Xiamen, Cina ini 1 jam. Pas transit baru kelihatan nih muka-muka yang mau ke Korea juga, yang tampangnya one-one opa-opa. Bekal bembeng dari Jakarta biar pagi-pagi moodnya enak. Untuk penerbangan yang kedua yang menuju ke Seoul ini, kita dikasih sarapan isinya bubur. Dalamnya tuh kayak jamur, daging sapi ya. Makanan hangat kayak gini enak banget buat sarapan pagi. Sebelum landing di negara tujuan kita, di pesawat biasa ditawarin untuk isi arrival card kayak gini. Bisa juga by websitenya. Wajib banget isi ini karena nanti di imigrasi akan ditanyakan untuk formulir ini. Akhirnya landing juga di Seoul, Korea. Annyeonghaseyo. Kalau keluar negeri yang bikin agak deg-degan itu tuh pas di imigrasinya gini nih Tetanas. Tapi alhamdulillah Teta lancar, sekarang tinggal ambil koper deh. Lihat pintu exit kayak gini tuh happy banget. Kayak udah perjalanan lama berjam-jam dari Indonesia ke Korea tuh terbayarkan. Kayak finish, akhirnya sampai juga gitu. Mumpung masih di bandara, Teta mau cari minimarket buat beli claimant card yang black ini. Belinya di Siu dengan harga 2.500 won. Alhamdulillah udah sampai di Seoul, di terminal Incheon. Dan sekarang udah pukul 2:30 sore di sini. Jadi perjalanan kita dari malam kemarin dan sekarang udah sampai di Seoul itu jam 2:30. Sekarang lagi nunggu dijemput sama taksi. Kita nggak pilih naik bus karena capek. Pengennya enjoy dulu nih awal-awal biar nggak kelelahan besoknya untuk keliling-keliling Seoul. Oke, ini kita keluar dari gedung bandaranya buat janjian sama driver taksi online-nya. Dan ternyata pas di luar dingin banget ya Taners. Dingin banget. Di sini suhunya pas keluar itu 17 derajat dan ini masih sore. Pada kedinginan. Pada kedinginan. Cari matahari. Udah sampai taksi online kita dan kita buru-buru taruh nih koper semua biar kita buru-buru sampai ke hotel. Dan ini mobilnya gede banget ya Tanes, kapasitasnya tuh bisa buat 10 orang, tapi kita isi hanya buat kita bertiga aja. Alasannya karena memang di aplikasi yang kita pilih ini tuh memang ini mobil yang harganya paling murah yang bisa buat ngejemput di bandara. Udah dijemput sama drivernya. Kita OTW hotel. Ini tolnya ya kayak gini.
Teta order mobil ini lewat aplikasi Klook. Jadi Teta order sebelum Teta berangkat ke Korea. Jadi udah chat-chatan dulu sama drivernya, biar pas sampai di Korea kita nggak bingung cari-carian. Jadi kita tahu kita landingnya jam berapa. Nah untuk mobil ini harga Teta pesen tuh kalau dirupiahin sekitar 800 ribuan atau 900 ribuan gitu. Menurut Teta sih lebih worth it naik ini ya, karena kalau kalian naik bus dari bandara tuh per orangnya 220 ribu. Untuk 3 orang berarti kan 700 ribuan. Kalau kalian pesen mobil kayak gini, kalian tinggal nambah 200 ribuan udah bisa ngerasain private, nyaman, kopernya juga nggak perlu kalian derek-derek jauh-jauh, dan tinggal duduk manis aja di mobil sampai nyampe di hotelnya. Dari bandara ke hotel yang kita mau tuju kira-kira habis waktunya tuh 2 jaman. Dan selama perjalanan Teta lihat di Seoul ini ternyata juga macet, tapi nggak separah di Jakarta ya. Terus kiri kanan tuh Teta udah ngeliat pohon-pohon berwarna, udah nggak sabar mau explore Seoul. Terus di perjalanan di Seoul ini ternyata jalanannya tuh kayak bukit gitu, naik turun nggak mendatar. Dan akhirnya kita sampai juga di hotel, dan sekarang kita mau istirahat dulu ya.